Silahkan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan shalom untuk para pemirsa di live streaming dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyambut jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh saya minta dengan hormat mengangkat tangannya untuk kami boleh mengenal Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir? Wah, semua sudah jemaat yang setia, puji Tuhan. Mari sudah kita juga mau membawa teman-teman kita, anggota keluarga kita bersaksi membawa orang-orang datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan ini di minggu yang pertama di bulan Mei, Pak Hanis sebagai gembala memberikan subtema saudara pada bulan Mei ini adalah blessing in the desert, ya. Berkat-berkat saudara sekalian di tengah padang gurun. Padang gurun selalu menggambarkan tempat yang kering, gersang, panas, saudara. Tidak ada pemandangan, hampir sudah tidak ada juga kehidupan ya di padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keadaan ekonomi bukan hanya di Indonesia, tetapi jika kita membaca berita-berita di dunia sedang mengalami kelesuan secara ekonomi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menjanjikan untuk sungguh-sungguh bagi setiap orang yang mendengar firman melakukannya. Dia berkata, saudara sekalian, kita dijanjikan berbahagia. Amin. Dijanjikan berhasil bagi yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan tidak berkata ada persyaratan jika semua keadaan baik, tidak. Itu sebabnya hari ini kita akan merenung satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tokoh wanita di dalam Alkitab yang mungkin seringkali tokoh ini disoroti sebagai satu tokoh yang kontradiktif. Tetapi hari ini kita belajar sudah dari tokoh wanita bernama Hagar. Mari kita melihat sudah sekalian bagaimana Hagar sungguh-sungguh boleh melihat berkat-berkat Allah di tengah padang gurun. Di tengah keadaan yang begitu sulit, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan memberi berkat yang tidak pernah diduganya. Arti nama Hagar adalah mengembara. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tuanya memberi nama Hagar. Mungkin tidak berpikir bahwa satu kali betul-betul anaknya akan mengembara ke padang gurun. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 3, maka di situ kita menerima informasi bahwa Hagar adalah seorang wanita keturunan Mesir. Dia adalah seorang hamba perempuan dari Sarai, istri daripada Abraham. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu memang biasa orang memiliki budak, membeli budak untuk membantu mereka. Semakin kaya seseorang, semakin banyak hartanya yang biasanya ditandai dengan kambing, domba, lembu, unta. Dan semakin banyak juga budak-budak yang dibeli oleh mereka. Budak ini tidak lagi memiliki hak bebas saudara untuk hidupnya karena sudah dibeli. Nah saudara, di zaman dulu juga ada satu budaya di Timur Tengah khususnya. Jika seorang suami dalam satu keluarga, saudara sekalian bersama dengan istrinya tidak memiliki anak, maka biasanya budaknya akan diberikan kepada sang suami sehingga bisa mendapatkan anak. Dan anaknya akan dianggap sebagai anak daripada nyonyanya. Nah saudara sekalian, Sarai walaupun sudah menerima janji Tuhan untuk dia mendapatkan keturunan yang lahir dari rahimnya, tetapi dia tidak sabar. Ya, tadi kita menyanyi semua ada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga pernah tergesa-gesa, salah mengambil keputusan karena kita tidak sabar. Sehingga bukan yang lebih baik yang kita dapatkan, tetapi yang lebih buruk. Demikian juga dengan Sarai. Sarai karena tidak sabar maka dia
memberikan Hagar kepada suaminya supaya suaminya saudara bisa tidur dengan Hagar ini dan mendapatkan anak. Dan terjadilah saudara sekalian, kemudian Abraham tidur dengan Hagar dan Hagar didapati hamil. Dari sini sudah kita mulai melihat persoalan. Saudara-saudara sekalian, bagian yang pertama saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seringkali padang gurun dalam kehidupan kita. Yang saya gambarkan sebagai kekeringan, persoalan, penderitaan, bencana saudara. Seringkali kita buat sendiri. Karena sikap kita bisa saja karena ketamakan kita serakah. Atau mungkin karena arogansi kesombongan kita. Saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh Hagar. Mari sebagai dasar firman Tuhan kita melihat dalam Kejadian 16. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung. Maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bagian yang pertama kita melihat sikap arogan daripada Hagar ini menuai masalah. Itu yang tadi saya sebut sebagai padang gurun yang dibuat sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saya menemukan sudah begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh jemaat maupun oleh saya sendiri. Lebih banyak sudah kalau kita mau jujur bahwa persoalan padang gurun yang kita hadapi. Itu adalah sekitar di atas 70%. Itu adalah karena kelalaian kita sendiri. Karena kita tidak mau mengampuni, karena kita tidak mau menerima keadaan. Karena kita tidak mau berterima kasih seperti yang dialami oleh Hagar. Dia sombong. Saudara, dulu dia budak, dia lupa bahwa dia sudah dibeli. Itu sebabnya ketika kemudian saudara atas juga perintah daripada nyonyanya untuk dia boleh tidur dengan Abraham dan dia hamil. Udah langsung sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita melihat bagaimana karena sikap Hagar inilah dikatakan saudara kemudian Sarai menindas Hagar. Tidak disebut bahwa Hagar mengusir, tidak. Tapi menindas dan ngomel sudah sama suaminya. Ya betul sekali kalau ada bapak-bapak para pria berkata, bingung kadang-kadang untuk bisa memahami seorang wanita. Ya, wanita itu memang makhluk yang membingungkan. Saudara lihat bagaimana Sarai berkata kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Loh kok enak gitu ya. Dia kasih-kasih sendiri, dia tahu sendiri. Akulah yang memang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Yang jadi sasaran suaminya, itu tanggung jawabmu. Wah ya. Mungkin saking pusingnya Abraham berkata, aduh udah urus sajalah urus. Itu kan budak-budakmu, itu hamba-hambamu, itu kan masalahmu sendiri. Sudah perbuatlah apa yang engkau pandang baik. Dia ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan sudah sekalian kemudian Hagar menindas dia. Tidak dikatakan bagaimana dia menindas, pasti mungkin dimarahi terus ya, dikasih muka yang gak enak terus, disuruh kerja terus dan sebagainya ya.
Nah, saudara-saudara sekalian, tindasan-tindasan itu membuat Hagar tidak kuat dan dikatakan kemudian dia melarikan diri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah padang gurun pertama yang dialami oleh Hagar. Dia melarikan diri. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, bagian yang kedua kita belajar dari seorang yang bernama Hagar. Bahwa penderitaan sudah berhasil melembutkan hidupnya. Berhasil melembutkan hatinya. Sudah kita harus belajar bahwa kadangkala karena kecerobohan, karena kesalahan kita sendiri, karena kesombongan, karena keegoisan kita ada banyak persoalan bisa terjadi dalam rumah tangga. Bisa terjadi di dalam pekerjaan saudara, bisa terjadi juga dalam hubungan baik saudara dengan seseorang. Menjadi rusak, mungkin juga karena sikap kita yang salah. Tetapi Bapak Ibu saudara tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk Hagar. Kalau kita membaca dan melihat menyimak bagaimana arogansinya dia yang pertama. Membawa dia harus saudara sekalian pergi ke padang gurun. Tanpa arah kan, seorang yang pergi saudara ke padang gurun mau pergi cari apa? Disitulah sudah kita melihat bagaimana Hagar didatangi oleh malaikat. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Saudara sekalian, bisa saja Tuhan diam aja terhadap Hagar, bisa. Tetapi saya membaca, saya melihat sudah bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli sudah bahkan terhadap orang-orang yang bersalah sekalipun. Amin. Kalau saudara memiliki seseorang yang menjengkelkan, apakah itu pegawai saudara, atau orang yang pernah menyakiti, menipu saudara dan sebagainya. Mungkin kita udah gak mau ada urusan lagi. Tapi saya belajar sudah lihat Tuhan luar biasa. Tuhanlah yang mendekati, malaikat Tuhanlah yang menjumpai. Kita membaca dari ayat 7 sampai dengan ayat 12 dari Kejadian pasal 16. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari, meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat anugerah Allah diberikan kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang baik, tetapi juga kepada orang yang tidak baik. Dan saudara bersyukur di dalam bagian yang kedua kita belajar hal yang positif dari Hagar. Sikap yang rendah hati akan membawa perubahan. Amin saudara. Sudah tahu salah. Saudara-saudara sekalian, dikatakan Hagar berada di dekat sumber mata air, suatu mata air. Malaikat Tuhanlah yang mendatangi dia. Dan berkata, Hagar kamu mau kemana, dari mana mau kemana. Pastilah sudah tahu kan. Tetapi sudah ini adalah satu sapaan menunjukkan keramahan dari Tuhan sendiri. Lalu kemudian sudah malaikat ini memberikan perintah, kembalilah kepada nyonyamu. Menarik sekali, lihat saudara, lihat kalimat belakang ini. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, di sini kita tidak mendengar malaikat Tuhan berkata, pulanglah, aku akan mengubah keadaanmu.
Dia tidak akan lagi menindas kamu. Tidak. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menghendaki keadaan berubah semau kita. Betul nggak? Tuhan, kau sanggup Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah orang itu. Ya. Masalah-masalah dalam rumah tangga, suami istri, orang tua anak, mertua menantu. Berapa sering dalam hidup ini, saudara sekalian, kita minta untuk orang yang menyakiti kita, itulah yang diubah. Hagar sebagai ganti sudah menerima satu perintah sudah untuk pulang dan janji, nanti aku akan ubah nyonyamu itu. Tidak. Pulanglah. Biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Artinya apa? Tidak akan ada perubahan. Lalu siapa yang harus berubah? Dirinya sendiri. Hagarlah yang harus berubah. Wow. Saudara, saya belajar bahwa kerendahan hati selalu merupakan platform menuju berkat Tuhan yang besar dan tidak terduga. Platform itu adalah satu jalan masuk. Satu jalan saudara yang terbuka sudah ke tempat yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar kita melalui perkataan malaikat ini sudah untuk kita belajar menerima keadaan. Termasuk keadaan ketika kita ditindas. Keadaan kita di bawah otoritas seseorang, di bawah wewenang. Sudah sekalian, otoritas yang ada di atas kita mungkin bukan orang baik-baik, murah hati. Mungkin jahat, egois, mau menang sendiri. Waduh, kasar sekali omongannya dan sebagainya. Tetapi lihat saudara, apa yang dikatakan malaikat ini. Mungkin juga menjadi satu rema buat hidup saudara. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Tuhan mau saudara sekalian kita memahami ada waktunya Tuhan. Apakah itu di dalam keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah keadaan yang sulit mungkin saudara di tempat ini ada yang sedang mengalami satu tindasan. Apakah dari saingan kerja saudara, atau mungkin saudara dari mertua saudara, atau siapa saja yang merasa betul-betul itu menjadi penghalang. Bisakah kita belajar berkata Tuhan, saya belajar menerima untuk berada di dalam tindasan. Wow. Saudara pemazmur berkata, adalah baik jika aku tertindas. Sebab aku boleh belajar ketetapan-ketetapan. Dan selanjutnya saudara, malaikat Tuhan ini memberikan satu janji yang luar biasa. Bahwa Tuhan akan mendengar seruan atas tindasan yang dialami oleh Hagar. Coba kita lihat di ayat yang ke-11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Nama Ismail itu artinya bagus sekali. Isma artinya mendengar. El, Allah. Allah mendengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang menanti perubahan sikap dari hidup kita. Sebelum dia mempercayakan berkat sudah, sebelum dia mempercayakan kepada kita kebahagiaan, sebelum dia mempercayakan kita sudah hal-hal yang besar yang mau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kerendahan hati. Satu kali saudara, seorang wanita membawa anaknya yang masih kecil, saudara, untuk pergi ke sebuah perusahaan besar. Wanita ini pandai sekali dan dia melamar menjadi seorang manajer sudah di perusahaan besar itu. Dan dia datang pagi-pagi sebelum waktunya, menunggu saudara di sebuah taman yang ternyata juga bagian dari milik perusahaan tersebut, tapi pintu gerbang untuk pintu menuju kantor itu masih tertutup. Jadi dia di situ sambil menunggu, lalu sambil makan, sudah makan roti, makan permen. Dan ketika wanita itu melihat ada tukang kebun di situ sedang mengutin daun-daun kering, ya dia sengaja itu buang sampah. Lalu saudara, tukang kebun itu mendekat sambil ambil ya, masukin ke tempat sampah.
Dan dia lakukan itu, sengaja lakukan itu. Saudara-saudara sekalian, lalu tukang kebun itu berkata, maaf nyonya, ada tempat sampah. Apa kamu suruh-suruh saya? Kamu memang tukang sampah kan? Ya itu tugasmu. Waduh, sombong sekali. Lalu kemudian saudara sekalian, nyonya ini, ibu ini berkata kepada anaknya, nak, lihat itu tukang kebun itu. Tukang sampah ini, pembuang sampah. Kamu harus pinter sekolah. Kalau kamu gak pinter nanti besar kamu jadi kayak begitu tuh, jadi tukang mungutin sampah. Ibu-ibu pernah ngomong begitu sama anak? Pernah ya. Kamu harus pinter, kalau enggak itu lihat-lihat tuh. Tuh, jadi mulung itu tukang buang sampah. Hati-hati saudara. Sudah sedang merendahkan derajat pekerjaan orang kan. Wah sudah sekalian anaknya diem aja lihat. Kamu harus pinter, nah jangan besar jadi kayak gini nih. Tiba-tiba tukang kebun itu mendekati anak itu dan menunduk. Ya, jongkok dan berkata, nak pekerjaan tukang kebun itu bukan pekerjaan hina. Seandainya tidak ada tukang kebun, siapa yang bersihkan kebun-kebun ini? Dunia ini akan jadi kotor sekali. Seandainya tidak ada tukang sampah, siapa yang bersihkan sampah-sampah? Jadi nak, dengerin kakek ya, bahwa pekerjaan tukang kebun dan tukang sampah tidak hina. Ya, kamu juga harus menghargai. Wah saudara, sebelum selesai kemudian kakek itu berdiri, tiba-tiba ada seorang pemuda saudara tegap pakai jas. Ya, keluar saudara dari kantor itu dan menyapa bapak ini tukang kebun ini dengan sangat hormat. Pak, maaf Pak, nanti sebentar lagi kurang lebih 20 menit lagi. Ini ada seorang ibu mau diwawancara. Untuk jadi manajer Pak di perusahaan kita. Oh ya, siapa namanya? Sebut namanya, wanita itu berkata, oh itu saya. Oh ya, tukang kebun itu berkata, Anda? Wah rasanya ini gak cocok ini. Jadi manajer di perusahaan kita yang begitu besar. Waduh nyonya ini kaget sekali. Saudara-saudara sekalian dia tidak menyangka bahwa orang yang ada di depan dia orang tua ini adalah founder, pemilik perusahaan. Besar itu. Dan dia memang sudah di waktu luangnya ya dia bersihkan kebunnya sendiri, ambil daun-daun kering. Nggak pernah menyangka. Dan saudara wanita ini kehilangan kesempatan emas. Karena arogansinya. Karena kesombongannya. Bapak ibu saudara sekalian. Berapa banyak peluang-peluang emas yang saudara buang begitu aja. Karena arogansi saudara. Saudara merasa oh saya ini keturunan orang kaya, oh saya ini pinter. Oh saya ini. Orang gereja juga bisa sombong. Saya ini happy family tahu nggak? Oh ya so what gitu. Saya ini deket loh sama ibu gembala. Oh ya. Wah bisa sombong juga. Jangan saudara. Sikap yang arogan, sombong. Ya, seringkali justru menutup kesempatan-kesempatan emas yang mungkin terbuka di hadapan kita. Sebaliknya sudah kita belajar bagaimana Hagar. Saudara dia belajar dari kesalahannya dan dia taat. Ketika malaikat berkata biarkan engkau berada di dalam tindasan, ditindas di bawah kekuasaannya. Hagar pulang, malu sekali. Di sini ada istri-istri yang pernah ngambek sama suami. Lalu pulang ke rumah orang tuanya. Nunggu kapan aku dijemput. Di sini kalau ada suami-suami, ojo dijemput. Ya kecuali suaminya ngusir. Ya kalau pergi-pergi sendiri ngambek-ngambek sendiri. Loh pergi-pergi sendiri pulang-pulang dewek lah. Malu ya malu makanya saudara. Jangan sedikit-sedikit merajuk pergi ya. Saya ingat cerita mengenai anak bungsu di Lukas 15. Dia minta bagian warisannya. Waduh sebetulnya gak pantas kan papanya belum mati udah minta bagiannya. Lalu dia dapat bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh, hambur-hamburkan hartanya. Sekalipun ayahnya saudara sangat mencintainya. Tapi apakah ayahnya pergi-pergi cari kemana-mana, wanted, dicari anaknya di mana-mana supaya pulang? Tidak, biar aja. Itu satu pelajaran sampai kita membaca bagaimana anak bungsu ini kehilangan, kehabisan seluruh hartanya
sudah foya-foya semua, saudara, muncul masa kelaparan yang luar biasa. Sampai dia bekerja di sebuah peternakan babi. Disitulah dia baru mengingat akan kasih daripada sang bapak. Dia sendiri harus pulang. Ada rasa malu tentu aja. Saya yakin Hagar ini ada rasa malu. Dia pergi-pergi sendiri sebagai budak, sekarang dia harus pulang kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jauh lebih berharga daripada satu sikap gini, udah enggak, aku udah terlanjur malu. Aku enggak mau balik kucing, waduh ya. Aku enggak mau menelan ludahku sendiri. Udah biar aja mau jadi apa ya jadi apa. Nah ini. Saudara, kesombongan sudah kena masalah, bukan meresponinya saudara dengan belajar dari masalah, tambah keras. Saudara sekalian, belajarlah dari Hagar. Hagar saudara tadinya sombong, kena masalah, dia menjadi lembut, dia pulang. Saudara, dia menyimpan janji Tuhan yang luar biasa. Kita lihat janji Tuhan di dalam ayat 10. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi lu. Ismail. Tuhan yang beri nama Ismail. Berapa sering kita memiliki konotasi yang sangat negatif, apalagi ketika kita membaca di ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Lalu kita mungkin seringkali memberikan hinaan-hinaan. Waduh, memang dasar keledai liar. Hati-hati. Saudara, ini adalah saya baca, saudara, keledai itu ada keledai tunggangan. Tapi juga ada keledai yang hidup di hutan-hutan. Seperti ayam, ada ayam yang dipelihara, ya, ayam horen. Ada ayam hutan juga kan, ada kan. Babi, ada yang babi dipelihara, ada yang babi hutan. Nah seharusnya saudara, terjemahan yang tepat adalah keledai hutan. Sebab kata liar itu konotasinya itu bahasa Indonesia negatif. Ya, saudara kok nggak pernah bilang, oh aku punya ayam liar. Waduh, udah konotasinya. Sopo ini? Simpenan siapa ini ya? Oh aku punya babi hutan. Wah ya, saudara udah tahu itu babi buruan, celeng atau sebagainya. Tapi begitu liar, waduh, kita sudah langsung memiliki satu pemahaman yang negatif. Saudara, kalau kita berkata Ismail, dikatakan sudah di situ malaikat berkata seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai hutan. Dalam budaya Yahudi sudah keledai hutan justru memiliki konotasi yang positif. Keledai hutan ini sudah mengandung satu pengertian pujian atas sifat yang sangat tangguh. Dari seekor keledai. Bukan bodoh sudah, tetapi satu sifat yang tangguh. Ini sebabnya kita melihat keturunan Ismail sudah berada di tempat-tempat seperti padang gurun. Mereka very tough. Mereka tangguh sekali. Sudah kalau pergi ke Israel, mampir ke Mesir, pergi ke Gunung Sinai. Siapa yang tinggal sudah di gunung-gunung itu naik turun, waduh kita aja setengah mati. Mereka itu kayak aduh cepat sekali. Mereka tinggal di goa-goa musim dingin, musim panas di sana. Mereka peternak, mereka orang-orang Beduin. Ini kuat sekali. Saudara-saudara sekalian very tough. Sesuai sudah dengan apa yang dikatakan di sini. Seperti kuda hutan. Sifatnya tangguh. Tapi kemudian dikatakan tangannya akan melawan tiap-tiap orang, keras. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Ia akan menentang semua saudaranya. Nah di sini juga seringkali ditafsirkan, diterjemahkan salah. Ismail tidak menentang Israel. Ya. Sebab sudah sekalian, Ismail adalah satu bapak dengan Ishak. Betul? Dua-duanya anak Abraham. Siapa saudara Israel? Israel adalah anaknya Ishak. Ishak punya dua anak kembar. Satu saudara namanya Esau yang kemudian disebut bangsa Edom. Yang satu namanya Yakub. Yang kemudian diubah oleh Tuhan namanya Israel. Jadi bagaimana mungkin saudara disebut Ismail akan menentang saudaranya. Loh tiba-tiba larinya kepada
siapa? Keponakannya sendiri kan? Tidak. Tetapi ini berbicara Ismail, saudara sekalian. Dia dikatakan akan menentang semua saudaranya, suku bangsanya. Bukan bicara Israel, ini terjemahan penafsiran yang tidak tepat. Karena kalau saudara melihat bagaimana kemudian keturunan Edom atau Esau inilah yang kemudian bergabung dengan Ismail. Coba kita lihat sebentar supaya saudara melihat kebenaran ini. Kejadian pasal 28 ayat 9. Sebab itu ia, yaitu Esau, pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Ya, jadi jelas Bapak Ibu Saudara. Saya merindukan kita punya satu konsep yang tidak negatif mengenai Ismail. Keturunan Ismail dihubungkan dengan orang Edom. Bagaimana hubungan Ishak sendiri dengan Ismail? Baik, tidak pernah ditulis bahwa Ishak dan Ismail itu konflik, berseteru, tidak. Coba kita lihat buktinya bagaimana mereka bersama-sama menguburkan Abraham, bapak mereka yang lain ibu. Kejadian 25 ayat 9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpela. Di padang Efron bin Zohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Saudara sekalian, dalam budaya Yahudi, ini merupakan tanda keakraban saudara yang sedarah. Datang saudara mau menguburkan ayah mereka. Ini kalau mereka berseteru nggak mau ketemu. Seperti yang pernah terjadi antara Esau dan Yakub kan. Yakub melarikan diri. Tetapi saudara ini dikatakan mereka bersama-sama menguburkan ayah mereka. Dan sudah juga bisa melihat bagaimana keturunan Ismail menjadi panglima pasukan dari keluarga Daud. Sudah nanti bisa lihat itu di 2 Samuel 17 ayat 25. Dan seorang lagi menjadi kepala pengawas unta-unta keluarga Raja Daud. Di dalam 1 Tawari 27 ayat 30. Nama Ismail pun dipakai sudah oleh orang-orang Yahudi. Ya, itu sebabnya kalau sudah pernah mendengar ada nama penulis di Indonesia yang terkenal, penulis rohani, Adnan Ismail. Ya, karena kata Isma, mendengar, Allah mendengar, satu pengertian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sejarah Yahudi pun menunjukkan bahwa keturunan Ismail diterima baik di antara mereka. Kenapa Saudara? Sebab di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 26 ditulis bahwa Ismail disunat bersama-sama dengan Abraham bapaknya. Jadi kalau saudara menerima Pak Abraham, kita juga harus menerima Ismail. Amin. Ya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham mengasihi baik Ishak baik Ismail. Saya juga ingin bicara lebih luas bahwa Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan manusia, mengasihi semua bangsa. Tidak ada saudara sekalian bangsa yang dibenci oleh Allah, tidak ada. Yang menjadi musuh Allah adalah iblis. Amin. Sehingga kita jangan salah lihat orang saudara. Bapak Ibu Saudara, kita membaca bagaimana bahkan Allah memberikan janji yang luar biasa kepada Ismail dan keturunannya. Nanti kita akan masuk. Ketika saudara sekalian Hagar kemudian melahirkan Ismail. Pada waktu Abraham berusia 86 tahun. Coba kita lihat Kejadian pasal 16 ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Waduh, saya bisa bayangkan walaupun tidak ditulis. Betapa sedihnya Sarah. Betul nggak saudara? Saudara-saudara sekalian, yang melahirkan bukan dia, tapi yang melahirkan adalah budaknya. Yang dulu sombong, arogan, tapi sekarang pasti sudah berubah. Saudara-saudara sekalian mungkin ngebatin aja itu Sarah, aduh kenapa bukan aku. Tapi ya sudah. Bapak Ibu Saudara, Ismail terus bertumbuh, bertambah besar.
Sampai pada suatu kali kita membaca di dalam Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Wow, waktu Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Abraham berusia 100 tahun dia punya anak namanya Ishak. Berarti pada waktu Ishak lahir, Ismail umur berapa? Wah, ini gampang lah ya. Kemarin asir-asir HFC baru retreat. Retreatnya ada outbound, ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Mestinya ini ada pertanyaan juga. Saudara, pada waktu Abraham berusia 86 tahun, Hagar lahir. Pada waktu usia Abraham 100 tahun, siapa yang lahir? Ishak. Berarti Hagar umur berapa? 14 tahun. Aduh, gampang sekali kalau. 14 tahun. Nah, saudara sekalian, masalah terjadi ketika Ishak tambah besar dan sudah waktunya disapi. Coba kita lihat di ayat 8. Berarti Bapak Ibu selama kurang lebih 16 tahun. Hagar tinggal bersama dengan Abraham dan siapa? Sarai. Mungkin masih tetap ditindas tapi dia bertahan. Dengan janji Tuhan berkata kamu akan tetap bersabar di dalam tindasan. Dia tetap pegang itu. Saudara-saudara sekalian, sampai waktunya tiba kita melihat di ayat 8. Bertambah besarlah anak itu, yaitu Ishak. Dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Waduh. Berarti sudah ini waktu disapi ini kurang lebih kalau orang Yahudi menyusui 1,5 sampai 2 tahun. Berarti Hagar ini saudara sudah memiliki anak yang remaja. Ismail usianya sudah 16 tahun. Dalam bahasa asli saya membaca Ismail ini lagi mainan sama siapa? Ishak. Ya lagi ngolok-ngolok, mungkin kan anak-anak remaja lihat anak kecil kan dimainin. Waduh, Sarai rasa gak terima. Sehingga dia bilang lagi, ya ini wanita kalau gak hati-hati sumber bencana memang. Usir udah kali ini. Kali ini dia ditindas udah gak mempan kan. Hagar ditindas cuek aja, tebel dah mukanya. Kamu mau tindas saya, mau bilangin saya maki-maki, biar aja. Masuk kanan telinga, keluar telinga kiri. Hebat ini Hagar. Sekarang udah enggak cuma ditindas, enggak cuma dimaki-maki. Tetapi diusir. Usirlah. Waduh, saudara, waktu Abraham dengar ini dia sebel. Kenapa? Sebab dia saudara menganggap bahwa Ismail ini juga keturunan dia. Darah dagingnya. Kok kamu jahat banget sih? Kira-kira begitu ya. Tapi waktu Abraham lagi berperasaan seperti itu, Allah berfirman kepada Abraham. Kali ini Allah yang berfirman. Allah berfirman apa? Jangan sebel hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Udah memang benar, udah. Nanti yang akan menerima hak waris memang bukan Ismail, kamu. Tapi dalam hal ini sudah dengar baik-baik, dengar baik-baik. Hak waris tidak menentukan saudara kaya atau miskin, tidak. Amin. Ada banyak orang mendapatkan warisan luar biasa. Tapi saudara, dia bisa mengakhiri hidupnya dengan miskin, bisa. Sementara ada orang yang tidak punya hak waris. Tetapi kalau dia berjuang saudara sekalian, dia bisa diberkati. Ismail tidak menerima hak waris. Diusir memang saudara. Kali ini dia masuk ke padang gurun yang bukan karena buatannya sendiri. Itu sebabnya saudara betul-betul kita belajar dari wanita yang namanya Hagar. Very tough. Saudara sekalian, kali ini dia masuk kepada padang gurun dalam arti sesungguhnya. Padang gurun dalam keadaan yang sulit. Padang gurun dalam arti sudah dia diperlakukan yang enggak benar. Dialah yang diusir. Enggak bisa, enggak. Saya mau bertahan, enggak bisa. Saya diusir, ya udah saya pergi.
Saudara-saudara sekalian, bahkan Allah pun bicara, biar aja dia pergi, dia tidak akan menerima hak waris. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Itu sebabnya selalu ada ucapan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi saudara sekalian, Allah sudah bicara sehingga akhirnya apa? Hagar dan Ismail ini pergi. Lihat sudah sekarang kita baca mulai dari ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Saya ingin tahu saudara kirbat air itu kayak apa. Ya, karena saudara ngerti kirbat, kita cuma sering baca tapi belum tentu ngerti. Apa ya kirbat itu? Bukan botol aqua loh saudara, bukan ya. Bukan botol minum juga. Kirbat ini ternyata dibuat saudara diambil dari binatang. Ya, isi perutnya binatang itu saudara bisa sapi, bisa domba, itu dibuang semua, dibersihin. Lalu dengan kulitnya saudara bagian yang lubang besar itu dijahit dengan kuat sekali sehingga dibiarkan ada lubang yang kecil. Itulah disebut kirbat. Dan satu kirbat yang besar bisa mengisi 5 liter air. Jadi saudara Abraham dikatakan di ayat 14, dia mengambil roti serta sekirbat air, memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Nah kalau saudara nggak baca, nggak mengerti hati-hati, kita berpikir Ismailnya masih kecil kan? Padahal kalau tadi kita baca Kejadian 16 ayat 16, Hagar sudah lahir pada waktu Abraham usia 86. Ya. Berarti saudara sekalian yang diletakkan di bahunya Hagar bukannya Ismail, bukan. Gimana umur 16 masih taruh di bahu, udah gede gitu. Tetapi saudara yang ditaruh adalah kirbatnya ini. Ya karena berat kan, 5 liter air kurang lebih 1 galon ya, betul ya. Waduh berat, tapi orang sana itu kan udah biasa angkat berat-berat 5 kilo. Bawa 1 kirbat air, bawa roti-roti dan pergi dengan anaknya. Kemana saudara? Firman Tuhan kita baca selanjutnya, disuruhnya perempuan itu pergi. Wah pasti ada banjir air mata. Tapi gak bisa apa-apa. Abraham merasa berat sekali meninggalkan ini saudara Hagar sama anaknya sendiri darah dagingnya. Sudah dia tahu ini secara logika. Hagar dan Ismail pasti mati, pasti. Sebab saudara mereka harus terus berjalan. Gak boleh lagi kembali. Dan mereka menuju padang gurun Berseba. Saya baca saudara Abraham waktu itu sedang tinggal di kota Berseba. Sedangkan padang gurun Berseba itu letaknya dari kota ke padang gurun Berseba 40 kilo. Ya kalau naik mobil 40 kilo kurang lebih 1 jam ya. Tapi kalau jalan kaki, waduh apalagi padang gurun, waduh. Itu sebabnya tidak heran saudara, di ayat 15 dikatakan ketika air yang dikirbat itu habis. Dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Apalagi anak umur 16 tahun. Minumnya gak kayak anak umur 2 tahun kan. Waduh, lok, waduh. Udah habis ini gimana. Sejauh mata memandang cuma pasir, putih, kuning, coklat gak ada yang lain. Bapak Ibu di padang gurun itu kita tidak bisa berharap, oh ada mata air, nggak bisa. Itu untung-untungan. Mereka jalan-jalan sampai air sudah habis. Saudara mereka benar-benar kepanasan sampai dikatakan Ismail dibuang ke bawah semak-semak. Supaya ya nggak terlalu panas lah kira-kira begitu. Dan apa yang dilakukan oleh Hagar ayat 16, dan ia duduk agak jauh, nggak tahan. Lihat anaknya saudara menangis, haus, meraung-raung. Kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini. Hagar mengalami 2 padang gurun dalam hidup. Padang gurun yang pertama adalah karena kekeliruannya, kesalahannya, kesombongannya, arogansinya membuat dia ke padang gurun. Tetapi dia berhasil belajar, dia mau merendahkan hati, dia kembali. Sampai lahirlah Ismail.
Tetapi kali yang kedua ini dia masuk ke padang gurun. Bukan karena kesalahannya. Tetapi saudara karena keadaan. Bapak ibu saudara, dalam hidup ini saudara pasti akan mengalami dua macam padang gurun. Hari ini berapa banyak sudah sedang mengalami kesesakan, kesulitan, penderitaan, apakah dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga, sakit, penyakit, apa saja, hubungan yang rusak. Saudara, kita mau introspeksi. Apakah itu adalah padang gurun buatan kita sendiri, sikap kita sendiri yang arogan, tidak menyenangkan, Bapak ibu saudara sekalian. Atau saudara padang gurun karena bentuk keadaan. Saudara-saudara sekalian, kalau di Indonesia hari-hari ini ekonomi sedang lesu. Saya dengar beberapa orang beradu, Bu, susah sekali sekarang ini. Bapak ibu saya itu karena keadaan. Tapi apakah kita menyerah keadaan? Saudara, secara logika, secara mata jasmani, apa yang dialami oleh Hagar dan Ismail, padang gurun tanpa harapan. Mengembara di padang gurun hanya dengan sekirbat air. Habis. Jarak 40 kilometer sudah ditempuh. Respon menghadapi padang gurun seperti ini, keadaan yang sulit apa saudara? Coba kita lihat di ayat yang ke-16. Hagar duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Tidak tahan. Aku melihat anak ini mati. Artinya apa saudara? Respon yang dia alami. Ada rasa sedih. Saudara, di sini ada yang pernah mengalami, saudara nggak punya uang. Tapi anak saudara harus beli susu, harus beli makan, saudara nggak ada uang. Sebagai suami, sebagai ibu, gimana perasaan saudara? Saudara, itulah yang dialami oleh Hagar. Suami saya Pak Hanif pernah bersaksi. Bagaimana ketika papanya saudara berhenti dari pekerjaan sebagai supplier. Dulu banyak duit ya. Entertain orang-orang, mabok dan sebagainya. Belum kenal Tuhan. Tapi begitu kenal Tuhan. Benar-benar berubah, sudah ditinggalkan kerjaan lama. Dia jadi seorang sekretaris di Full Gospel. Aduh, gajinya berapa sih? Anaknya 3. Belum terlalu besar saudara. Makan lagi kuat-kuat, duit nggak ada. Jadi Pak Hani pernah alami itu. Dia berkata, saya pernah makan pagi, siang, malam. Super mie terus. Bukan sehari, bukan 2 hari, 2 minggu. Di sini ada yang pernah makan super mie 2 minggu pagi, siang, malam. Waduh, saya dengar cerita itu. Waktu pacaran gak cerita dia saudara. Ya, mungkin dia khawatir, waduh kalau aku cerita jangan-jangan nanti istrinya juga bakalan ngalami itu gitu ya. Saya dengar waktu dia khotbah, siapa di sini yang pernah makan Indomie 2 minggu pagi, siang, malam? Nggak ada yang angkat tangan. Saya pernah, waduh. Keadaan yang sangat sulit. Keadaan sudah, gara-gara papanya. Ya sampai suami saya pernah kepahitan. Makanya jangan pelayanan ini. Gara-gara pelayanan kita kere semua. Itu ya, waduh. Ya mungkin juga ya kita nggak tahu lah ya. Soalnya saya udah nggak bisa tanya sama papanya Pak Hani. Dia udah almarhum, udah kembali kepada Tuhan. Tapi saya yakin itu adalah padang gurun juga yang diizinkan Tuhan. Amin saudara. Bapak ibu saudara sekalian, kita melihat bahwa respon terhadap padang gurun, keadaan yang sulit, sedihlah. Sedih, bisa kecewa, bisa rasa lemah, bisa rasa putus asa. Ya. Bisa saudara kita baca di koran, nggak ada makan semua sampai apa. Suami, istri, 3 anak diracun semua. Bunuh diri semua, 5 mati semua. Ini orang kalau sudah putus asa pikirannya pendek. No hope. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara alami padang gurun, apapun padang gurun yang saudara alami. Apakah itu karena kesalahanmu sendiri? Bertobatlah. Kalau itu karena keadaan, apa yang saudara harus alami? Apakah saudara putus asa, lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan? Lari enggak Tuhan-Tuhanan? Tidak. Coba kita lihat sudah apa yang dilakukan oleh Hagar. Dia menangis dengan suara nyaring. Pastilah sudah dia berseru-seru kepada Tuhan. Pastilah dia mengingat sudah akan perjumpaannya dengan malaikat Tuhan. Sudah pada waktu dia melarikan diri dari rumah nyonyanya. Saat inilah dia yang menangis berseru-seru.
Beda ya. Bagian yang pertama, saudara sekalian, dialah yang didatangi oleh malaikat Tuhan. Bagian yang kedua, dia berseru-seru, dia percaya. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 103. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Oh my soul, bless the Lord. Jangan lupakan akan perbuatan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, termasuk pemirsa live streaming, pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Disembuhkan, saudara hampir mati, diselamatkan. Saudara hampir, saudara sekalian, mengalami satu bencana, diluputkan. Pasti. Saudara, mari bersama dengan Daud. Seperti Hagar ini, saya percaya sudah dia ingat akan perjumpaan yang pertama dengan malaikat Tuhan. Dia menangis dengan suara nyaring. Kepada siapa saudara tempat itu tidak ada siapa-siapa padang gurun? Kepada Allah. Dan luar biasa respon ini sangat penting. Saudara ketika menghadapi masa yang sukar, saudara boleh sedih, putus asa, kecewa. Tapi jangan terus di situ berputar-putar ngomel tuh setiap ketemu orang. Aduh susah ya, sepi hancur semua. Jangan. Sudah boleh susah, boleh sedih. Tetapi saudara kita harus masuk ke respon yang kedua. Kita harus berseru dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara itu berseru kepada manusia, manusia bisa enggak anggap kita. Amin. Karena manusia bisa bilang, kamu susah, aku dewek lu susah. Betul enggak saudara? Tapi kalau kita berseru-seru kepada Allah, Allah itu stoknya tidak pernah pas-pasan. Sorry nak, aku lagi pas-pasan. Aku sendiri lagi ngepres. Enggak. Dia selalu available. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berkata bahwa Allah itu datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Berarti stok surgawi itu enggak pernah habis. Coba kita lihat janji Tuhan yang luar biasa sudah di dalam Yeremia pasal 17. Supaya saudara sungguh-sungguh melihat bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan. Ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Amin. Ini tahun kering. Ini padang gurun. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara lari kepada dunia? Lari kepada pesugihan? Cari orang pintar, dukun-dukun dan sebagainya. Wah, saudara akan semakin terjerumus. Cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin saudara. Saudara yang tadinya ibadah hanya seminggu sekali. Tambah jam ibadah saudara. Ada hari Sabtu doa puasa. Ada hari Kamis malam. Saudara kita tingkatkan hidup kita, rohani kita. Seperti pohon ditanam di tepi air. Air sumber kehidupan. Firman, janji-janji Tuhan. Dikatakan orang itu tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Seorang jemaat datang sama saya, Bu. Ini saya punya bisnis. Ini hancur Bu yang satu ini. Tetapi heran Bu, 1 tahun yang lalu Tuhan menggerakkan saya untuk buka satu bisnis di luar pulau. Saya pikir aduh jauh ya, udah males ya, umur sudah gak muda lagi, udah 50 kok mulai bisnis. Tapi karena itu Tuhan gerakan, saya nurut aja. Dan luar biasa. Bisnis saya yang satu ini benar-benar udah sepi. Tapi yang ini, waduh luar biasa. Lebih daripada yang ini. Ini sudah janji Tuhan, tidak perlu khawatir di tahun kering. Amin. Daunnya akan tetap hijau dan terus berbuah. Ada janji yang tidak terduga. Coba kita lihat saudara sekalian. Ketika Hagar mengalami betul-betul the real desert. Padang gurun yang benar-benar gak ada lagi air. Air habis, gak ada orang. Dia hanya bisa berseru kepada manusia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya. Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring.
Bapak Ibu saya belajar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa mendengar seruan orang-orang yang tidak berdaya. Amin. Itu sebabnya kenapa Paulus menulis satu peringatan kepada pengusaha-pengusaha, tuan-tuan, supaya hati-hati, jangan menekan, menindas bawahan. Karena kalau tekan mereka bisa berseru katanya kepada Allah, dan Allah akan bertindak langsung kepada tuan-tuan itu. Karena Allah mendengar seruan orang lemah, orang yang tidak berdaya. Amin, saudara. Inilah yang dilakukan, saudara, oleh Hagar, oleh Ismail. Sehingga Tuhan dikatakan mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia. Jadi saudara, kalau saudara adalah orang tua, saudara lihat keadaan yang sulit, jangan pesimis. Bilang sama anak, ya memang susah nak, susah kita bunuh diri ya KBR. Enggak, bimbinglah dia. Amin. Orang tua sudah harus benar-benar punya iman yang lebih dari anaknya. In general harus begitu. Saya sebagai pemimpin rohani, saya juga mengalami keadaan yang sulit. Saya nggak boleh bilang, ya apa ya, habis susah ya, susah. Loh kalau pemimpinnya memble begitu, ya apa? Sudah jadi tempe semua nanti. Betul nggak sudah? Inilah sudah yang harus kita lihat. Bimbinglah dia. Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dan lihat sudah ayat 9, inilah, this is the turning point. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, di tengah padang gurun yang bisa membuat kita saudara melihat mujizat berkat yang tidak pernah terduga, adalah respon kita. Respon kita terhadap persoalan, respon kita terhadap padang gurun itu sendiri. Saudara boleh sedih pada awalnya, boleh kecewa, boleh ada rasa takut. Tapi jangan terus menerus berkeliling-keliling, berputar-putar di padang gurun, jangan. Berserulah kepada Tuhan. Saudara ingat apa yang dialami oleh Musa pada waktu di padang gurun. Semua orang Israel ngomel bersungut-sungut, Musa berseru-seru. Tuhanlah yang menunjukkan saudara dari kayu, suruh lemparkan saudara ke air yang pahit, berubah menjadi manis. Di sini kita melihat the same source, sumber yang sama yaitu Allah. Allah sanggup membuka pintu mujizat di tengah persoalan. Bagaimana caranya? Dia bisa membuka pikiran kita. Dia bisa menggerakkan hati kita, memberikan impresi. Dia bisa memberikan inspirasi. Benar saudara. Dia bisa berikan satu kegerakan dalam hidup saudara. Lakukan ini, lakukan ini. Berjalanlah ke kiri, ke kanan. Coba kita lihat sudah petunjuk yang Tuhan berikan di tengah masa-masa yang sulit. Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30. Kita membaca ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Amin. Di tengah-tengah saudara roti dan air yang serba sedikit. Terjemahan bahasa Inggrisnya bread of adversity. Roti penderitaan, water of affliction. Air benar-benar sudah satu musibah. Dikatakan Tuhan justru akan berbicara, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Malah dia akan betul-betul dikatakan matamu akan terus melihat dia. Mendengar suara kanan, kiri. Sudah tangkap kebenaran ini. Blessings in the desert. Saudara, kata kesempatan dalam huruf Tionghoa itu ada mengandung kesempitan. Amin. Setiap kali sudah melihat kesempitan, kesesakan, Tuhan sedang membuka kesempatan yang baru. Amin. Masalahnya kita perlu memiliki mata Allah.
Sehingga kita bisa melihat seperti saudara yang dilakukan oleh Allah terhadap Hagar. Padang gurun gak bisa lihat. Tapi begitu berjumpa dengan Allah, Hagar bisa terbuka matanya. Loh kok ada apa? Ada di situ sebuah sumur. Selamat. Bahkan saudara kemudian mereka hidup di padang gurun. Sampai menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang tangguh. Bangsa yang menguasai padang gurun. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari satu tokoh wanita yang mengawali hidupnya dengan salah. Tetapi dia tidak mau terus salah. Dia mau saudara sekalian, betul-betul ketika dia menghadapi padang gurun yang berikutnya. Bukan lagi padang gurun karena buatannya sendiri. Bapak Ibu, jika kita sedang menghadapi padang gurun dalam bentuk keadaan sulit, semua sedang sulit. Percayalah, kita punya Allah yang luar biasa. Kita tinggal merambatkan hidup kita lebih lagi. Memberikan waktu, tenaga, hidup kita lebih lagi kepada air yang hidup. Dan dia berjanji, jika kita mengandalkan Tuhan, daunnya tidak akan kering. Buahnya akan tetap berbuah sekalipun pada musim kering. Amin. Tuhan Yesus memberkati.